Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Podcast. Kembali lagi di channel Gerobak Podcast. Gerobak Podcast merupakan salah satu podcast jurnalistik yang digagas oleh beberapa kawan-kawan jurnalis di Bandung dan juga disebarkan di beberapa jaringan media online. Dalam pembicaraan santai ini, kali ini Gerobak Podcast akan membahas tentang revisi Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 dengan salah satu praktisi hukum, yakni Kang Ferdi Rizky Aditya. Assalamualaikum Kang Ferdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang. Terima kasih udah menerima tim Gerobak Podcast ke kantor Akang untuk ngobrol-ngobrol santai yang lagi rame lah ya kan. Ya. Mungkin sesuai bidang Akang sebagai seorang praktisi hukum, lawyer muda dan milenial nih kayaknya. Amin. Mudah-mudahan. Apa bisa menjelaskan secara substansi dari Undang-Undang ITE ini? Undang-Undang ITE ini kan lagi direvisi nih Kang sama pemerintah. Betul. Seperti apa pandangan dari Kang Ferdi? Atau mungkin Akang pernah mengalami dalam arti menangani klien gitu. Nah, mungkin sobat podcast atau masyarakat ingin mendengarkan secara langsung gitu kan. Gimana Kang? Oke. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga saya ucapkan sama-sama terima kasih tadi sudah hadir juga mau ke sini. Intinya sih begini. Jadi memang saat ini ada isu ramai di masyarakat kan ya. Betul. Jadi adanya saya juga nggak tahu entah kenapa dorongan apa presiden ini kemarin tiba-tiba dia berstatement katanya apabila ada dianggaplah oleh masyarakat itu undang-undang ITE ini meresahkan atau banyak juga para penyidik atau penegak hukum ini menerapkan pasal-pasal kepada masyarakat, jadi masyarakat ini pasal karet gitu. Pasal karet. Sehingga masyarakat menganggapnya kalau bahasa hukum kita itu kriminalisasi. Tarik ulur itu karet gitu ya. Iya, kayak karet kan bisa ditarik ke sini. Betul. Iya. Itulah bahasa masyarakat. Betul. Kalau bahasa hukum tidak ada sebenarnya pasal karet. Ya memang entah kenapa presiden pada saat itu mungkin melihat juga masukan dari masyarakat, ada juga menganggap undang-undang ITE ini masih perlu banyak disempurnakan. Jadi dia bersikap apabila memang perlu, ayo kita akan revisi kan gitu. Sesungguhnya undang-undang ITE ini kan kita ketahui nomor 11 tahun 2008 itu ada memang sejak tahun 2008. Meskipun kalau kita lihat naskah akademiknya itu mulai dibuat itu ada cetusan itu dari instruksi presiden tahun 2005 kurang lebih. Nah, memang setelah itu ada perubahan. Ada perubahan tahun 2016 kalau nggak salah. 2016 ya. Makanya ada undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE lah gitu ya, informasi dan transaksi elektronik. Nah, dalam perjalanannya mungkin saat ini sih kalau tadi Akang tanya ke saya pernah ada praktek kebetulan saya di advokat gitu menangani atau tidak kasus-kasus undang-undang ITE, kita kebetulan pernah beberapa kali. Pernah ya? Alhamdulillah pernah. Kita juga sampai dari mulai awal kita menangani. Nah, dari situ apa tuh Kang? Boleh saya potong apa tuh Kang? Kasusnya apa? Si A laporin si B atau gimana nih Kang? Karena kan kalau yang sekarang rame dari masyarakat dan direspon pemerintah yang saya tahu dan mungkin teman-teman media, teman-teman jurnalis meliput di lapangan itu lapor-melapor, saling melapor. Nah, kalau yang Akang pernah tangani seperti apa nih Kang ITE? Begini. Karena kan banyak macamnya ya. Iya. Mungkin banyak masyarakat saat ini melihat dan menganggap sebagai pasal karet itu karena motif ya. Motif yang memang kadang ada juga beberapa masyarakat yang memang tidak tahu. Tidak tahu itu update kan sekarang tuh ada media sosial, ada semua dengan terbuka lah secara dengan berbagai macam platform kan informasi publik juga dengan gampangnya dan mudahnya. Dia ada orang yang mengkritik, ada orang yang curhat, ada orang yang sebenarnya memberikan komentar. Tapi ternyata dalam sisi lain mungkin secara subjektif orang itu memandang bahwa perbuatan itu merugikan dan atau perbuatan itu merupakan kejahatan. Sesungguhnya undang-undang ITE itu memang ada ketentuan pidana, tapi tidak serta-merta juga harus diterapkan sebagai sebagai alat untuk memuaskan pribadi kan begitu. Karena kita tahu hukum pidana itu hukum publik. Nah, pengalaman saya sih begini, dalam praktek undang-undang ITE memang
kita harus melihat juga sisi sebab akibat. Kalau di hukum pidana itu ada namanya kausalitas. Bicara kausalitas sebab akibat. Sebab akibat itu dilihat bukan hanya ada perbuatannya, tapi unsur kesalahannya. Atau unsur kesengajaan atau kealpaannya itu dilihat apakah menimbulkan suatu akibat atau tidak. Betul. Nah, kalau misalkan memang menimbulkan suatu akibat, misalkan kepada seseorang atau apa, barulah di situ muncul. Dan itu juga tingkat kesalahan mungkin di situ. Nah, pengalaman kami sih dulu pernah menangani setelah adanya penyidikan, penyidik juga menganggap itu masuk ke dalam unsurnya. Ini kan kalau ujaran kebencian masyarakat bisa melihat misalnya pasal 27, ayat 1, 2, 3 atau pasal 28 yang biasa digunakan itu. Itulah yang kata kita tadi. Artinya unsur-unsurnya terpenuhi dulu ya kan? Kata penyidik awalnya begitu. Namun pada saat pembuktian, kita kan ranah advokat ini kan di pengadilan. Kita buktikan ada beberapa fakta hukum yang memang timbullah suatu kausalitas. Sebab akibat sehingga putusannya ada juga yang tidak harus pidana, ada juga yang harus pidana tapi tanpa melalui proses hukuman penjara seperti itu. Ya betul, karena hukum pidana ini kita ini memang sebenarnya kelihatannya kaku, tapi ada fleksibel juga. Di situ juga diatur tentang pidana percobaan seperti itu. Contoh seperti itu. Nah, jadi pengalaman saya sih begitu. Jadi penerapannya memang banyak. Kita itu memang undang-undang ITE ini sudah banyak yang memang dilakukan penegakan hukum oleh penyidik kita, Polri gitu kan. Tapi tentu kan itu dari sisi Polri, dengan pembuktian nanti seperti apa. Kalau pengalaman saya sih pembuktian kita akan ungkap sisi kausalitas itu. Sehingga dari situ kan akan terbuka sesungguhnya. Apakah ada mens reanya, tingkat jahatnya atau tidak. Karena bagaimanapun dibuatnya suatu undang-undang peraturan tindak pidana itu kan untuk menanggulangi kejahatan, agar tidak ada orang yang melakukan kejahatan. Padahal undang-undang ITE itu fokusnya itu awalnya bukan untuk pencemaran nama baik, bukan itu yang paling utama. Itu kan kita tahu undang-undang ITE dibuat itu untuk mengikuti memang perkembangan zaman, adanya transaksi elektronik secara online. Itu kan harus dilindungi secara hukum. Terus ada juga hacker internasional. Dulu ingat kita zaman dulu ada Pak SBY presiden kita dulu, sama ada pemilu 2009 kalau nggak salah. Pemilu terus website negara kita juga dihack. Makanya di pasal 2 undang-undang ITE dikatakan keberlakuan undang-undang ITE itu bukan hanya untuk warga negara Indonesia yang ada di Indonesia, tapi semua masyarakat yang ada di dunia. Tapi berakibat atau merugikan bangsa Indonesia. Nah, itu masuknya di situ. Mungkin karena mungkin pemerintah atau presiden kita melakukan revisi itu karena tadi itu kan sedikit-sedikit kasar nama mun bahasa Sunda pasea gitu kan. Si A dan si B di medsos jadi aja balas dendam, saling melapor. Artinya di sini kalau secara dari institusi Polri dalam hal ini penyidik, dia hanya menjalankan tugas. Nanti produk hukumnya kan. Ya betul. Jadi makanya begini, dalam hukum kita juga diatur. Ada memang yang perbuatan sifat melawan hukum secara material, ada juga secara formil. Misalkan secara formil ini kata undang-undang itu tidak boleh dilakukan. Itu kacamata hukum kita itu penyidik kita harus ditegakkan. Tidak boleh ditegakkan. Barang siapa yang melakukan itu dia kenakan sanksi kan gitu. Ada juga yang menganggap perbuatan itu secara material bukan merupakan perbuatan kejahatan. Secara masyarakat itu enggak, itu bukan kejahatan. Tapi secara hukum jadi kejahatan. Nah, itu yang tidak boleh. Makanya bahasa masyarakat melihat itu kriminalisasi. Kok saya dikriminalisasikan bahasa begitu. Tapi sesungguhnya kita kembalikan lagi, kalau kita sebagai misalkan sebagai penegak hukum lah begitu, nanti kita harus lihat juga secara utuh kausalitasnya. Itulah mekanisme penegakan hukum. Karena bukan tidak mungkin nih ya Pak Pedi untuk di era media sosial yang luar biasa nih, platformnya banyak sekali yang dari A sampai Z saling melapor di medsos. Akibat medsos saling melapor akan terus terjadi. Bisa terjadi seperti itu. Karena ya memang kita juga dalam bermedia sosial harus bijak, harus benar menggunakannya. Karena akan menimbulkan, kalau kita tidak bijak ya, maksudnya tidak hati-hati juga, akan bisa menjadi persepsi beda dengan orang lain. Itulah. Jadi karena memang ada wadahnya. Undang-undang itu jadi bukan hanya pencemaran nama baik, tapi juga ada yang lain kan, sisi pelindungan negaranya, keamanan negara, sisi transaksi elektronik atau dari segi bisnisnya, segala macam itu semua dihimpun dari situ. Sekarang kalaupun memang mau direvisi, nah ini memang pas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 ini 2016 ini kan tidak semua dirubah dari Undang-Undang 19 Tahun 2008. Nanti mungkin ke depan dikodifikasikan, dileburkan jadi satu bisa.
bisa dijadikan satu. Artinya di undang-undang ini bisa ditambahkan atau ada yang dihapus juga ya Kang? Betul, bisa juga ditambahkan. Apa yang ditambahkan? Misalkan kan sekarang banyak juga Pak perbuatan-perbuatan tercela yang dianggap masyarakat itu merupakan suatu kejahatan tapi belum ada undang-undangnya. Ya. Contoh misalkan Betul. pornografi, jual beli Gambar kita tahu bukan konten prostitusi online misalkan. Oke. Ya, orang-orang di media sosial menawarkan diri, ayo dong saya, begitu ya, banyak kan? Itu belum ada, kecuali kalau memang mucikarinya dia melakukan itu ada di KUHP atau yang lain kan begitu, undang-undang yang lain, gitu. Atau juga ada undang-undang perbuatan-perbuatan lain yang memang belum ada di dalam undang-undang itu. Tadi kan tentang pornografi, tentang misalkan tentang masa daluarsanya suatu tindakan hacker misalkan atau apa, kapan dia melakukan hacker kapan, tapi masa daluarsanya itu belum diatur dalam undang-undang ITE. Jadi memang ya namanya juga undang-undang, hukum kita itu buatan manusia. Betul. Dan hukum kita itu memang dibuat pasti kebelakangan gitu kan. Era manusia dulu berkembang baru hukum. Artinya mengikuti perkembangan gitu. Betul. Karena hukum itu bukan untuk manusia, bukan manusia untuk hukum gitu kan. Tapi ini waktunya udah tepat kan ketika Presiden dan pemerintah negara kita, oke revisi, tepat juga ya? Kalau menurut saya momennya bisa jadi tepat. Tepat ya, di 2021 ini ya? 2021, karena terakhir direvisi kan 2016. 2016 betul. Sudah kurang lebih kan mau 5 tahun lah ya, 5 tahun ini berjalan dan memang masih banyak tanggapan negatif atau kritikan terhadap pemerintah. Memang kalau dari segi tata negara kita, presiden sebagai eksekutif apabila memang dalam menjalankan pemerintahan dianggap ada undang-undang atau payung hukum yang kurang pas dalam penerapannya, dia memang bisa mengajukan usulan ke DPR untuk disetujui revisinya, perubahan itu ya undang-undang itu ya. Apakah nanti dibuat baru atau bagaimana? Tentunya dalam pembuatan undang-undang itu membutuhkan suatu tenaga, energi, waktu dan segalanya. Tapi demi kemaslahatan, demi adanya kepastian hukum, saya kira itu kita bisa korbankan untuk kebaikan masyarakat. Kang Ferdi, dulu kalau tidak salah trigger dari undang-undang ITE ini bisa ramai, ada salah satu kasus email itu ya, yang Prita itu ya email. Prita itu dulu ya, 2008 ya. 2008. Pada saat baru ditetapkan, itu ramai. Betul. Oleh satu rumah sakit swasta itu kan. Betul. Nah mungkin sekarang ini kan udah semakin bukan hanya masalah lembaga dan orang aja, udah ada personal. Di TikTok juga kan ada ledek-ledekan, jadi laporan ke Polsek gitu. Nah mungkin ini kalau menurut Kang Ferdi sebagai praktisi hukum, ke depan dengan revisi dan undang-undang yang baru, bukan berarti masyarakat juga harus leha-leha dalam bermedia sosial ya. Betul. Gimana tanggapan Anda? Ya, jadi memang ke depan itu masyarakat ini memang tadi saya bilang harus lebih bijak, harus lebih hati-hati dalam menggunakan platform media sosial. Platform media sosial itu ada yang bersifat pribadi juga, ada yang bersifat badan, seperti misalkan website perusahaan atau apapun lah gitu, blogger dan lain sebagainya. Nah, jadi kita memang harus mengantisipasi, kita harus bijak tuh benar-benar apa yang harus kita tuangkan di situ. Kaitan misalkan kita mau curhat, kaitan kita misalkan mau kritik, itu memang dibolehkan secara undang-undang dasar kita aja. Negara dasar negara kita tahun 1945 mengatakan ya kita bebas untuk mengeluarkan pendapat dan sebagainya. Tapi ya ranahnya kalau mau di dalam media sosial juga sebenarnya boleh, gitu kan, boleh saja. Yang penting tidak mendeskripsikan atau menimbulkan akibat terhadap seseorang yang sehingga berakibat menjadi dirugikan. Ada dampak hukum. Ada dampak karena kalau dari situ itu masuk ke dalam unsurnya nanti kan seperti pencemaran baik atau penghinaan atau apa seperti itu. Itu aja sebenarnya. Kang, dari pengalaman kasus ITE di Indonesia yang ramai lah ya, yang ramai, termasuk mungkin Jawa Barat ya. Kemarin yang setahu saya kalau tidak salah Kang Ferdi juga menangani yang orang-orang di Kadin Jawa Barat itu kan. Ini kalau tidak salah putusan-putusannya kan di bawah 1 tahun kan? Iya, betul. Ini kenapa nih Kang? Nah makanya itu, kalau saya lihat juga beberapa media termasuk hukum online gitu kan, saya lihat memang dari 99% tuntutan itu kurang lebih sekitar hanya 70% yang diputus pidana.
Putus pidana putus 70. pidana 70%. Artinya tidak semua tuntutan Tidak itu semua masuk dianggap ke bersalah. meja pengadilan. Ya, masuk Oke. meja pengadilan tapi diputus bersalah. Oh, gitu. Kalau 70% tidak diputus, hanya 70% berarti ada 20% yang tidak diputus bersalah. Oke. Kenapa itu? Karena mungkin awalnya bisa diduga juga itu adanya suatu ya mungkin kan penyidik hanya menjalankan tugas. Ya kan tugas. Nah, tapi ya semua proses pembuktian itu kan yang paling utuh itu di pengadilan. Ya, di pengadilan mungkin terungkap faktanya kurang pas atau apa, dan sampai saat ini banyak fakta-fakta hukum ya berupa jurisprudensi yang punya putusan hakim ya pengadilan yang punya kekuatan hukum tetap itu putusannya bebas karena melihat sisi kausalitas apa. Nah disitulah setidaknya kita kan kalau memang membuat aturan itu undang-undang itu memang nggak gampang juga. Harus memiliki suatu redaksi ataupun suatu kalimat yang pas dan sebagainya, tapi tinggal penerapannya saja. Gitu, bagaimana ini bisa efektif atau tidak untuk menanggulangi kejahatan, untuk memberikan efek jerak. Kan begitu. Artinya dari putusan-putusan yang sudah terjadi dalam kasus-kasus ITE itu juga mungkin bisa jadi rujukan pemerintah dan DPR sekarang merevisi ya. Harus. Itu juga harus menjadi suatu tolak ukur dalam mengukur kan kalau kita lihat bagian efektif tidak suatu undang-undang, efektif tidak suatu hukum itu gitu kan, itu kan ada ilmu pengetahuannya gitu. Di kita itu ada kriminologi, ada penologi di hukum kita itu. Kita tuh melihat efektif tidak ini tuh undang-undang ini tuh, hukum kita tuh bagaimana, undang-undangnya bagaimana, penerapannya bagaimana, hukumannya bagaimana, pemidanaannya maksudnya hukuman itu pemidananya bagaimana, dilihat dari semua unsur gitu kan, dari unsur penalnya dan non penalnya juga dilihat. Nanti kalau misalkan memang dalam ternyata hukumannya bagus, dalam prakteknya lumayan, misalkan dalam hukumannya ternyata pada keluar semua, bebas semua, misalkan berarti kan ada apa, gitu kan? Apakah memang semua berhasil membuktikan kembali gitu, bahwa memang tidak bersalah atau sebaliknya? Dan disitulah dilihat ketiga unsur itu bahwa hukum itu berlaku efektif atau tidak. Kalau melihat perkembangan opini di Lita Online beberapa minggu ini, akan selaku praktisi hukum setuju atau tidak Kak tentang revisi undang-undang ITE ini Kak? Nah, tentang revisi undang-undang ITE kalau menurut saya pribadi itu sih saya setuju saja. Karena memang kita tuh perkembangan zaman era modern sekarang itu sangat berkembang sangat pesat gitu kan. Dan banyak suatu delik-delik, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat itu memang belum dikodifikasikan ke dalam undang-undang. Karena itu misalkan perbuatan kesalahan. Seperti contohnya tadi saya bilang tentang adanya prostitusi online, terus adanya juga tentang daluarsanya suatu pemidanaan atau tentang delik itu sendiri belum diatur. Mungkin juga banyak lagi yang lain. Gitu. Jadi saya kira demi perkembangan dan demi adanya kepastian hukum ya, perlindungan hukum buat masyarakat juga itu segeralah bisa diperbaharui gitu kan. Mengingat juga ini 2008, 2016 juga hanya sebatas beberapa pasal saja yang direvisi hukuman. Karena itu hukuman undang-undang ITE pasal 27 aja ya, 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik atau penghinaan. Itu cuma hukumannya 6 tahun loh. 6 tahun itu kalau berdasarkan KUHP itu bisa pada saat dia ditetapkan sebagai tersangka, penyidik itu bisa melakukan penahanan langsung. Tapi kebanyakan tidak. Nah, itulah prakteknya. Itu kan subjektif. Itu subjektif secara KUHP. Tapi kalau kita dilihat itu kan bisa dilakukan penahanan atau misalkan masuk ke dalam pengecualian. Gitu kan. Ada yang masuk ke pengecualian, ada yang tidak. Gitu kan. Seperti itu. Nah, jadi kalau ditanya tentang bagaimana undang-undang ITE ini ke depan apabila dilakukan pembaruan, saya sangat setuju sekali demi kita bisa mengikuti perkembangan zaman dan juga adanya perlindungan hukum bagi masyarakat. Dan kayaknya bukan tidak mungkin ke depan lebih ini kali ya, banyak lagi pasal-pasal di undang-undang ini ya. Penambahan pasal itu pasti kan tentang penambahan tentang beberapa perbuatan atau deliknya itu kan disertai dengan sanksinya. Tapi ya para ahli-ahli kita pembuat undang-undang tentunya sudah sangat cukup bisa lah ya dia mengkodifikasikannya, dibuat suatu pasal-pasal yang tidak terlalu banyak juga gitu kan, tapi efektif gitu kan, sudah mencakup lah. Gitu. Kan terakhir nih, siap pandangan Akang lagi sebagai praktisi hukum, tapi di luar dari ilmu Akang nih. Apakah menurut Akang nih ini sebuah ada motif politik juga dan
pesan-pesan kepada masyarakat jika undang-undang ITE ini sudah direvisi, karena yang tadi saya bilang pasti bakal pasal-pasal lebih banyak dan mengharuskan masyarakat ya sebenarnya lebih bijak dalam bermedsos kan. Nah itu kan pandangan gimana? Nah kalau saya sih begini, kalau motif politik saya lihat saya bukan politik sih ya, jadi kalau saya pribadi sih saya melihat positif aja, saya kira ya memang ini mungkin saatnya gitu kan. Nah terus kaitan dengan ke depan ya memang pasti banyak pasal-pasal lagi, tapi dengan banyak pasal itu kan bukan berarti juga kita harus memang ketakutan gitu kan, masyarakat harus ketakutan, jangan-jangan nanti sedikit-sedikit ini gitu. Kalau begitu ya mempertambah pasal karet gitu kan. Malah kan ini tuh pembaruan itu pasal-pasal untuk lebih baik ya. Untuk lebih baik pasal-pasal karet yang kata masyarakat itu dianggap pasal karet itu diperbarui lagi. Apakah pasalnya misalkan harus ada syarat tertentu untuk masuk ke dalam delik itu gitu kan, atau apa. Jadi masyarakat tuh bisa merasa lebih tenang, menjadi lebih tenang, dijaga gitu yang untuk beraktivitas. Masyarakat tuh jadi sehingga menjadi dewasa, tahu bagaimana caranya kita harus berkritik, bagaimana caranya kita harus curhat, di mana letaknya apa. Jadi pengennya tuh budaya masyarakat tentang itu tuh nanti tuh paham gitu. Kedepannya tuh dengan ada undang-undang yang baru, harapan saya tuh masyarakat tuh menjadi lebih mengerti. Oh iya, saya boleh ternyata melakukan review terhadap suatu, karena saya konsumen misalkan, konsumen dari sebuah rumah sakit misalkan, saya mereview rumah sakit sebuah produk bagus, gitu ya, atau produk bagus nih produknya gitu kan, boleh misalkan undang-undang ITE gitu kan, atau dan lain sebagainya. Nah jadi tahu batasan-batasan. Harapan saya tuh adanya itu dengan adanya undang-undang ITE yang baru tuh. Waduh, sampai di luar biasa nih, singkat, padat dan jelas di acara ngobrol santai kita di Gerobak Podcast ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat ya. Mudah-mudahan ke depan bijaklah dalam bermedia sosial. Meski undang-undang ITE nanti diperbarui, tetap ya Kang ya, harus sesuai norma-norma masyarakat itu. Kita dalam bermedia sosial. Betul. Nah, Sobat Podcast, jadi dengan adanya undang-undang ITE yang sedang direvisi ini, pesannya masyarakat boleh bermedia sosial dengan baik, tapi tetap bijak dan tidak boleh menyinggung orang lain, menyinggung perasaan orang lain, bahkan mencela orang lain. Terima kasih udah mengikuti podcast santai bersama Kang Ferdi. Siap, sama-sama. Di hari ini. Jangan lupa like and subscribe channel Gerobak Podcast. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Ferdi. Sama-sama. Atur nuhun.